penodaan atas panggung pengajian di hari santri, dan ini masuk kategori insiden. Gambar Kiai Imad pada bentangan baliho itu ditutupi. Waktu yang diberikan di atas panggung itu oleh Kiai Alawi dengan saudara saya Kiai Imad dan yang lain-lain berbicara belak-belakan juga untuk membela Kiai NU. Loh, apa yang salah Kiai? Apa yang salah sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Apa kabar saudaraku? Mumpung di kampung berkebun, alhamdulillah pepaya saya berbuah matang, cuma satu buah nunggal ya. Namun informasi yang akan kami sampaikan pada edisi kali ini tak seindah buah pepaya yang menguning ini, yakni satu peristiwa yang menudai panggung pengajian di Hari Santri Nasional. Jika pada edisi yang lalu kami sempat menginformasikan ya dalam Arah 9 Warta bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang diundang ke daerah Banyuwangi bersama dengan Gus Abbas Buntet juga dengan Kiai Alawi Nur Alam, terjadi penolakan terhadap Kiai Imad. Dan penolakan itu tidak hanya sekedar dalam bentuk video yang disebar, juga ada spanduk-spanduk yang dikasih centrangan ya, seperti tambak dalam gambar, juga dimasukkan atau diliput oleh salah satu TV lokal setempat. Ini menunjukkan sesuatu yang heboh di daerah tersebut ya. Kecuali itu juga, sebagaimana yang kami tayangkan dalam video shot, ada perobekan atau perusakan baliho acara Hari Santri Nasional itu yang digelar pada Selasa malam Rabu 22 Oktober 2024. Tempatnya itu di Stadion Maron Genteng Banyuwangi. Acara itu berlanjut berjalan, tetapi hal juga yang menurut hemat saya adalah penodaan atas panggung pengajian di Hari Santri, dan ini masuk kategori insiden. Penutupan gambar Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di panggung ceramah. Tampak dalam gambar itu adalah panggung yang sangat besar, megah ya, di stadion pada acara perayaan Hari Santri. Gambar Kiai Imad pada bentangan baliho itu ditutupi. Kenapa hal itu terjadi? Dari informasi yang kami terima, sebagaimana pernah juga kami sitir di Arah 9 Warta ya, karena pihak keamanan meminta panitia seperti itu agar Kiai Imad tidak menyampaikan ceramahnya. Ini mirip-mirip dengan peristiwa yang terjadi di Gresik ya. Dan dua-duanya ini adalah Jawa Timur. Pripun Pak Kapolda Jawa Timur kok bisa seperti ini? Hemat kami sebagai orang awam, sebagai rakyat jelantah, jelas-jelas ada yang merobek spanduk, wajahnya tertera nyata. Dan mereka-mereka yang melakukan penolakan bahkan dengan kata-kata yang provokatif, jelas wajahnya. Kenapa? Mereka-mereka ini yang tidak diamankan dalam pengertian diberikan pemahaman bahwa ini adalah acara pengajian untuk memperingati Hari Santri, bukan pengisi acaranya yang kemudian tidak boleh. Ya otomatis panitia kecewa. Walaupun tentu mau tidak mau kan, agar acara itu tetap berjalan, nampaknya panitia juga harus mengamini dari permintaan aparat. Demikian informasi yang kami terima. Mohon koreksi apabila ada hal yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan ini. Lagi-lagi Jawa Timur, kenapa bisa seperti ini? Mohon dengan hormat Pak Kapolda, Bu Gubernur, atau juga mungkin calon-calon gubernur, hal-hal seperti ini mohon jangan sampai terulang lagi. Kami tentu memaklumi ada pelarangan pengajian umpamanya, tidak boleh seorang pengisi acara untuk menyampaikan materinya jikalau itu bertentangan dengan apa yang menjadi kesepakatan di negeri ini, dengan faham-faham radikal semacam khilafah. Monggo, karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Tetapi kalau kaitannya dengan kajian satu nasab dari satu klan, dan itu
ditopang oleh berbagai kajian-kajian yang lain, bukan hanya dari kitab nasab tetapi juga dari pendekatan sejarah, pendekatan ilmu kekinian semacam DNA, juga pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang berkompeten di bidangnya. Kenapa itu tidak boleh? Kalau dikhawatirkan adanya kerusuhan akibat sekelompok orang itu, lagi-lagi logika kami sebagai rakyat jelantah, kenapa yang diamankan atau yang diberikan pemahaman itu bukan mereka-mereka yang telah bertindak provokatif? Jelas masuk TV, Pak. Nah, alhamdulillah, kendati demikian saudara-saudaraku, Tuhan masih memberikan jalan. Dalam kesempatan itu nampaknya Kiai Haji Alawi Nur Alam Al-Bantani, beliau tidak masuk dalam kategori tokoh-tokoh yang tidak diperbolehkan menyampaikan materinya itu. Karena memang satu irama ingin menyampaikan satu kebenaran, waktu yang diberikan terhadap Kiai Alawi di atas panggung acara Hari Santri yang mayoritas diisi sholawatan itu oleh Kiai Alawi diisi dengan sesuatu yang intinya sama sebenarnya dengan suara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kiai-kiai yang sejalan dengan Kiai Imad. Dari seluruh jumlah para nabi dan rasul kalau ditambah sekitar 124.313 atau 124.315, tidak pernah sekalipun Allah menyatakan kepada semua nabi dan rasulnya dengan kalimat Habib. Habib hanya ucapan yang Allah sematkan secara khusus terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak terhadap siapapun. Tidak terhadap siapapun. Habib ada sebuah gelar yang Allah sematkan kepada kekasihnya yang paling terkasih, karena memiliki hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat romantis. Sejak kapan kalimat Habib bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad? Sejak kapan? Orang-orang tidak beradab, tidak berajal tentang ilmu. Saya ingin memberitahukan secara jujur dan transparan, walaupun semua mungkin sudah tahu, dulur-dulurku sedoyo saat ini, sudah sejak 2 tahun kemarin sampai saat ini, warga Nahdlatul Ulama sedang tidak baik-baik saja. Para kiai Nahdlatul Ulama pun sedang tidak baik-baik saja. Bahkan para penegak hukum pun bingung, walaupun mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena mereka terikat dengan kalimat siap dan laksanakan. Kita paham. Bagaimana kita bisa membenarkan sebuah ungkapan, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang yang telah memasukkan sejarah NKRI, memasukkan sejarah Nahdlatul Ulama? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang sekarang yang menghina kiai-kiai NU? Padahal selama ini kitalah yang memberi panggung kepada mereka. Benar? Apakah mereka pernah berterima kasih pada kita? Tidak pernah sekalipun. Siapa yang mengenalkan kepada mereka? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Yang mengajarkan alif-alifan siapa? Yang mengajarkan bab wudu, bab sholat. Semua guru-guru ngaji kita, Bu, Pak. Apakah mereka pernah sekarang mencetak dan menghasilkan ulama di Nusantara? Tidak satu pun. Saya penulis buku, Pak, Bu. Mohon maaf, Korok Romo Kiai. 2014 sampai sekarang karya tulis saya sudah 86 karya.
Saya berbicara dengan data, dengan fakta. Sama dengan bapak polisi, untuk membuktikan sebuah kebenaran dibutuhkan data yang valid dan fakta yang nyata. Ketika bicara bukti, ada 6 unsurnya, dan alat buktinya harus ada 5. Dan ini yang kita sajikan kepada masyarakat. Ini adalah hari santri. Tugas santri mah di pesantren loba ngaji atuh. Benar nggak? Ngaji. Pada subuh ngaji, duha ngaji, pada lohor ngaji, pada asar maghrib bisa ngaji bahe terus santri. Dihadapkan kita tiap hari untuk mengkaji berbagai data dan informasi yang terdapat dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Dan ketika sekarang polemik ini datang, tiba-tiba sebagian romo-romo kiai kita hanya mengandalkan husnudon, innalillahi. Bagaimana praduga dan prasangka bisa diukur menjadi sebuah kebenaran? Bagaimana praduga dan prasangka bisa dikeluarkan dari dalam hati? Kemudian alat timbangnya apa? Ada tidak? Tidak ada. Dan tetap mereka mencintai perkara yang salah. Saya harap bila dulu ingin menjadi muhibin, jangan menjadi muhibin sekarang yang garis keras. Jadilah muhibin yang garis waras. Ini bangsa Indonesia, bangsa kita. Kalau bukan yang meruat dan merawat oleh kita, lalu oleh siapa lagi? Jawab. Sekarang orang ingin mendengar suara-suara kebenaran itu sekarang banyak ragu, banyak takut. Saya berbicara tentang fakta. Betapa banyak kiai-kiai dan ulama-ulama kita dicaci maki, dihina secara belak-belakan oleh mereka. Lalu ketika sekarang saya dengan saudara saya Kiai Imad dan yang lain-lain berbicara belak-belakan juga untuk membela kiai-kiai NU. Loh, apa yang salah kiai? Apa yang salah sebetulnya? Izinkan saya berbicara berdasarkan fakta. Hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang berbicara. Ibu dan bapak siapapun ingin mencintai sesuatu, siapapun monggo. Kita punya dalil masing-masing. Kita punya hujah masing-masing. Saya sudah tidak peduli dengan suara-suara miring. Yang saya perjuangkan adalah Islam madhab Wali Songo. Yang saya pertahankan, yang saya rawat adalah kemuliaan leluhur para kiai dan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara saya di Mataram, Alap-alap Mataram memiliki 3.000 daftar yang terindikasi makam-makam palsu. 260 sudah dibongkar dan tidak ada satupun mayat di dalamnya. Dan masih juga kita belum percaya. Ini fakta, apalagi yang mau kita ingkari? Yang suka jarah ke kuburan sekarang, ke para kiai, ke para ulama, para habaib, para wali. Siapa lagi kalau bukan sekarang orang-orang NU? Betul Bu, Pak? Puluhan tahun masih banyak orang sekarang yang diarahkan berziarah ke makam kosong. Dan kita masih saja tidak percaya. Jadi pada dasarnya secara substansi, secara konten tidak merubah.
dari yang semestinya disampaikan Kiai Imad ini juga disampaikan oleh Kiai Alawi. Semoga peristiwa ini tak terulang lagi, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berkebun.